Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Negeri Sipil. Kali ini kita akan membahas mengenai analisis kolom langsing. Namun sebelum kita menuju ke pembahasan, saya tegaskan bahwa dalam pembahasan ini kita menggunakan Jupyter Notebook dan bahasa pemrograman Python sebagai alat analisis. Jadi bagi teman-teman yang belum familiar dengan bahasa Python, mungkin disarankan untuk melihat video basic tutorial Python. Banyak channel yang bisa dicek, misalnya kelas terbuka, di sana ada playlist mengenai basic Python. Dan kemudian apabila teman-teman hanya ingin melihat bagaimana proses analisis, silakan mengikuti pembahasan kali ini. Oke, dalam video kali ini tahapan analisis itu pertama yaitu kita akan membahas mengenai tahapan analisis kolom. Kemudian kedua yaitu analisis struktur kolom langsing menggunakan package Anastruct dengan bahasa Python dibandingkan dengan SAP 2000 student version. Kemudian yang ketiga adalah kita akan melakukan plot data moment ultimate dari hasil analisis struktur. Kita plot ke dalam modul RCC dalam bahasa Python. Dan kemudian yang terakhir kita akan mengecek bagaimana sih rasio kapasitas kolom yang kita lakukan analisis. Oke. Kita langsung menuju ke tahapan. Di SNI 2847 tahun 2019, di sini dijelaskan mengenai bagan alir untuk penentuan pengaruh kelangsingan kolom. Jadi dari gambar R6.2.6. Adapun langkahnya kita akan lakukan sambil sejalan dengan pembahasan. Jadi di sini pertama yaitu menentukan apakah kelangsingan diabaikan atau tidak. Jadi karena ini pembahasan mengenai kolom langsing, tentunya tidak diabaikan. Kita langsung menuju analisis apakah dia kolom tak bergoyang atau tidak. Dalam contoh kali ini kita akan membahas yang sebelah kiri yang bergoyang, jadi kondisi ke sebelah kiri. Jadi pengaruh kelangsingan pada ujung kolom. Dalam analisis ini ada dua metode dijelaskan bahwa metode pembesaran momen. Jadi jika teman-teman sudah familiar dengan metode pembesaran momen, jadi sebenarnya pembesaran momen adalah inti dari analisis kolom langsing, atau menggunakan analisis orde kedua, elastis maupun inelastis. Jadi analisis orde kedua ini hanya bisa dilakukan menggunakan software karena memerlukan iterasi. Dalam analisis orde kedua ada dua jenis, yaitu analisis elastis dan analisis inelastis. Jadi dalam pembahasan kali ini kita akan mencoba melihat metode pembesaran momen dan analisis orde 2 menggunakan software SAP 2000 dan Anastruct sebagai pembanding. Oke, kita langsung menuju ke Jupyter. Sebelumnya kita mengimport beberapa modul. Di sini ada display untuk menampilkan soal yang akan dianalisis, kemudian handcalcs dan for all people untuk melakukan perhitungan manual, menampilkan perhitungan manual, kemudian package matematika untuk kebutuhan perhitungan. Oke, kita import. Adapun soalnya saya ambil dari buku komputer rekayasa struktur dengan SAP 2000 halaman 426. Itu
karangan Pak Wiryanto Broto tahun 2013. Adapun geometri dan penampang kolom sebagai berikut. Sini ada kolom setinggi 4 meter, dibebani gaya horizontal sebesar 150 kN dan gaya vertikal sebesar 2000 kN. Adapun potongan penampang kolom dan detail tulangan dapat dilihat pada soal. Di sini menggunakan 14 diameter 25, 14 buah diameter 25, kemudian panjang 800 mm, kemudian lebar 300 mm. Adapun material menggunakan FC 40, kemudian baja FI 400 dan elastisitas beton sebesar 29.725 MPa. Oke. Kita mulai dengan memasukkan data lebar, tinggi kolom, kemudian panjang kolom. Di sini kita masukkan faktor panjang efektif sebesar 2. Oke. Kemudian kita menghitung inersia dan jari-jari gerasi untuk mengevaluasi apakah dia termasuk kolom langsing. Kita butuh data ini. Ada luas penampang, kemudian inersia, arah sumbu lemah dan sumbu kuat, kemudian jari-jari gerasi, arah sumbu lemah dan sumbu kuat. Kita langsung analisis. Di sini sudah tampil nilainya. Setelah diperoleh jari-jari gerasi, kita langsung menghitung rasio kelangsingan. Di sini sesuai SNI adalah sebesar K kali L per R jari-jari gerasi. Jika lebih besar dari 22 maka dia termasuk kolom langsing. Oke, kita hitung. Oke, jika dilihat sekilas di sini nilainya sudah melebihi 22, maka kolom yang kita analisis ini termasuk kolom langsing. Oke. Kontrol sini. Rasio lebih dari 22, 34 lebih dari 22, maka kontrol di sini disimpulkan bahwa dia termasuk kolom langsing. Oke, setelah kita mengetahui bahwa kolom yang kita analisis adalah kolom langsing, maka kita langsung menuju ke analisis struktur. Di sini sebelum kita masuk analisis menggunakan software, kita akan membandingkan dengan metode pembesaran momen menurut SNI 2847 2019 dengan kondisi portal bergoyang. Di sini pasal 6.6.4.6 ini rumus pembesaran momen. Di sini pembesaran momennya sebesar delta S, di mana delta S ini sebagai faktor pengali dari hasil momen ultimate orde pertama. Baik M1 untuk sumbu kuat, M2 untuk sumbu lemah. Kemudian PC, kekakuan efektif. Di sini kita menggunakan 0,7 sebagai reduksi kekakuan. Kemudian faktor panjang efektif kita samakan sebesar 2. Baik, di sini kita langsung menghitung. Mulai dari kekakuan efektif, adanya reduksi sebesar 0,7 kali inersia. Kemudian kita menghitung gaya aksial pada kolom. Kemudian kita menghitung pembesaran momen sesuai rumus tadi yang di atas. Kita hitung. Oke, sudah diperoleh sebesar 1,86. Ada sumbu lemahnya dan 1,07 ada sumbu kuat. Terlihat bahwa ada sumbu lemah
pembesaran momennya sangat besar. Jika teman-teman melihat pada syarat di sini, ada syarat bahwa tidak boleh lebih besar dari 1,4 dari momen orde pertama. Sedangkan momen orde pertama itu sebesar 600. Di sini saya masukkan sebesar 600. Jadi sudah melebihi sebenarnya di sini 1,4 melebihi syarat, sehingga sebenarnya tidak bisa dilanjutkan. Struktur harus direvisi menurut SE ini di sini. Namun di arah sumbu kuat masih boleh dilanjutkan di sini 1,07 masih kurang dari 1,4. Jadi masih bisa kita lanjutkan, tapi untuk sebagai pembanding kita tetap lanjutkan. Namun dengan catatan bahwa kolom ini harusnya direvisi arah sumbu lemah. Oke, kita cek. Di sini kalau arah sumbu kuat itu sebesar 1,07 pembesaran momennya. Jika dikalikan 600 momen ultimate orde 1, maka diperoleh 641,6. Oke. Untuk pembesaran momen sudah selesai. Kita peroleh momen ultimate, sudah bisa kita lakukan plotting ke dalam diagram interaksi. Namun sebelum menuju ke plotting, kita akan menganalisis menggunakan software. Di sini ada dua, yaitu SAP 2000. Saya telah melakukan analisis menggunakan SAP 2000 di sini. Jadi saya langsung menganalisis dua. Arah sumbu kuat di sini kelihatan, di sini arah panjang kolom. Kemudian arah sumbu lemahnya di sebelah kanan. Dengan beban 150 dan beban vertikal 200.000 kN. 2000 kN. Oke, di sini analisis menggunakan P delta. Jadi sudah memperhitungkan nonlinear analisis, kemudian hasilnya kita peroleh di sini 625 arah sumbu kuat, 625,77 kN momennya, sumbu kuat dan sumbu lemah sebesar 860,84. Nilai kedua momen ini akan kita bandingkan, sumbu kuat dan sumbu lemah ini kita bandingkan dengan package Anastruk, apakah analisis kita sudah benar atau masih jauh dari pembanding. Oke. Kita mulai dari sumbu lemah di sini, kita masukkan seperti biasa inersia, panjang lebar tinggi, penampang, inersia, kemudian faktor reduksi kekakuan, kemudian elastisitas. Kita menggunakan package Anastruk di sini dalam analisis. Kita mulai analisis untuk sumbu lemah, kemudian kita plotting banding momennya langsung. Di sini diperoleh untuk sumbu lemah sebesar 859,8. Ini kita keep, kita simpan. Nantinya kita akan rekap ke dalam tabel. Kemudian kita masukkan ke dalam data momen ultimate sebesar ini 559 dan PU sebesar 2000. Kita akan masukkan ke dalam list di sini, ke dalam list data, dan list data ini kita akan plotting ke dalam modul RCC. Di sini dengan menggunakan input data penampang sesuai soal kolom. Oke, kita langsung plotting. Kita beri judul week axis. Oke, di sini data belum di running. Kita lanjutkan. Oke, di sini sudah terplotting untuk kondisi arah sumbu lemah. Di sini rasionya 2,79. Jadi sangat-sangat tidak aman di sini. Berada di luar dari garis. Untuk sumbu lemah sudah diperoleh di sini. Kemudian untuk sumbu kuat, ini penampangnya.
Untuk sumbu kuat kita langsung analisis, sama seperti sumbu lemah, kita langsung analisis. Ini hasil momen ultimate menggunakan orde 2. Kemudian kita masukin ke dalam data untuk sumbu kuat. Kemudian kita plotting, kita beri judul strong axis. Kita akan melihat rasionya. Di sini rasionya sebesar 0,75 kurang dari 1, jadi arah sumbu kuat kolom masih aman dan masih masuk di dalam garis diagram interaksi yang tegas ini. Jadi ini penampangnya, ada sumbu kuat. Sebelum kita menuju ke recap, saya ingin menunjukkan kepada teman-teman bahwa analisis sebenarnya perlu mendapatkan perhatian di sini. Jadi jika kita menganalisis seperti biasa, analisis elastik, maka di sini saya isi false. Jadi secara mudah sebenarnya bisa kita hitung momennya, yaitu sebesar L dikalikan gaya horizontal yang terjadi sebesar 150 jika kita menuju ke soal tadi. Ini kita ingin menghitung momen di sini. Jika kita menganalisis secara elastik, maka kita bisa hitung langsung sebesar 150 kali 4 momen pada dasar kolom, maka akan diperoleh momen sebesar 600 kN jika menggunakan analisis elastik. Jadi kita running di sini menggunakan analisis elastik, kita non-linear geometri kita false, sehingga akan dianalisis menggunakan metode elastik, akan diperoleh momen sebesar 600. Ini adalah momen orde 1. Jadi dalam analisis menggunakan software kita harus mengaktifkan pengaturan orde 2-nya. Seperti sub juga, kita harus mengaktifkan opsi P delta sehingga kita akan peroleh momen yang telah dilakukan pembesaran. Di sini harusnya true menjadi 625 kN. Oke. Di sini sampai di sini telah selesai analisis dan plotting data untuk mengecek rasio keamanan kolom. Kemudian di sini saya sisip sedikit mengenai verifikasi diagram interaksi yang digunakan, hasil output RCC, dan hasil perhitungan menggunakan SAP 2000. Di sini saya rekap ke dalam tabel dan memasukkan ke dalam plotting grafik untuk melihat perbandingannya. Di sini untuk sumbu lemahnya terlihat bahwa yang garis tegas hitam adalah ada hasil dari modul RCC yang telah dibuat sebelumnya, dan yang warna merah dan biru adalah hasil SAP 2000 arah sumbu kuat dan sumbu lemah. Di sini hasilnya sangat-sangat akurat, saling tumpang tindih garisnya. Jadi hasil dari modul RCC dianggap sudah benar dan sama dengan SAP 2000. Baik, kita menuju ke recap supaya lebih jelas di sini. Dari hasil menggunakan Python, momen ultimate kita peroleh tadi 625. Jadi di sini 625 arah sumbu kuat 625,24. Jika teman-teman perhatikan tadi arah sumbu kuat ini 625,24. Kita masukkan di sini. Kemudian arah sumbu lemahnya sebesar 800. Oh, di sini ada perbedaan di sini. Weak axis, strong axis. Kita running kembali. Di sini inersianya B kali H pangkat 3. Sumbu kuat. Kemudian sumbu lemahnya inersianya H kali B pangkat 3. Kita akan coba kembali.
Oke, di sini sudah diperoleh 859,85. 859,85 kita masukkan ke dalam sini untuk hasil dari bahasa Python. Kemudian kita bandingkan dari hasil SAP 2000. Jika teman-teman lihat tadi, di sini 625 dan 860 hasil analisis Python. Selisihnya sangat-sangat sedikit di bawah 1%. Jadi kita anggap bahwa analisis ORD 2 menggunakan Python sudah benar, karena dianggap sama persis dengan SAP 2000. Di sini selisihnya kurang dari 1%. Dan kemudian kita cek rasio demand capacity dari kolom, apakah aman. Di sini bahwa arah sumbu kuat kolom masih aman dengan rasio kurang dari 0,75 dan sumbu lemah itu tidak aman. Disarankan untuk revisi kolom di arah sumbu lemahnya. Oke, sebelum video ditutup, di sini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman mengapa saya menganalisis menggunakan Jupyter. Dengan data ini kita bisa langsung membuat laporan, ekspor ke dalam PDF via LaTeX. Oke, di sini sementara diekspor, kita tunggu. Membutuhkan waktu dalam melakukan creating report. Oke, hasilnya sudah dalam bentuk PDF. Jika kita buka, ini hasilnya dalam bentuk laporan. Jadi analisis yang kita gunakan dalam Jupyter tadi sudah bisa kita laporkan ke dalam bentuk PDF dan kita berikan kepada misalnya yang mempunyai proyek atau senior structural engineer untuk dilakukan verifikasi lagi. Oke, di sini hasilnya disajikan dalam PDF. Penentuan kolom langsing, metode pembesaran momen, kemudian analisa struktur ORD 2 menggunakan bahasa Python, kemudian plotting data, warna merah tandanya tidak aman di sini. Di sini hasil plotnya jauh dari diagram interaksi, garis diagram yang tegas ini. Kemudian sumbu kuat, dan kemudian plotting. Kemudian di sini ada verifikasi. Oke, sampai di sini saya anggap selesai. Jadi jika ada yang tidak jelas atau ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.